Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, good morning. Oke, di sini Elvara Gita Chanirum dan rekan saya Fidan Jana Nahak akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Perencanaan Pembelajaran dalam Rangka Pembelajaran Kurikulum 2013 dan K13 Revisi. Oke. Yang pertama di sini ada deskripsi singkat. Nah, perencanaan dalam pembelajaran atau disebut skenario pembelajaran merupakan cikal bakal kreativitas yang harus dimiliki seorang pendidik dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat terlampau dengan tuntas dan menghasilkan pembelajaran yang efektif, inovatif, aktif, dan menyenangkan. Selanjutnya, di sini ada materi pembelajaran. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 dalam pembelajaran merupakan proses ilmiah. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan, dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari peserta didik. Maka penilaiannya juga harus mengukur berbagai keterampilan dalam proses pembelajaran. Karena itu, item soal tes tulis sebaiknya menggunakan stimulus berupa konteks kehidupan nyata siswa. Nah, selanjutnya di sini ada proses yang mendukung kreativitas. Yang pertama di sini ada pendekatan saintifik 5M. Nah, 5M di sini apa aja? 5M di sini ada mengamati, observing, menanya, questioning, mencoba, experimenting, terus ada menalar, associating, dan mengomunikasikan, communicating, dan mencipta atau to create. Dan selanjutnya di sini ada yang nomor 2, HOTS, Higher Order Thinking Skills atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi lebih problem solving melalui tahapan pemahaman, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan. Selanjutnya ada konsep dan elemen perubahan kurikulum 2013. Nah, yang di sini nomor 1 adalah perubahan pada standar nasional yaitu SKL, SI, standar proses, dan standar penilaian. Nomor 2 adanya penerapan pendekatan saintifik dan penilaian yang autentik. Nomor 3 di sini ada langkah-langkah pembelajaran yang memuat komponen mengamati, menanya, mengeksplorasi atau eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir di sini ada penerapan sikap yaitu spiritual KI1 dan sosial KI2. Dan selanjutnya di sini ada penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan dalam pembelajaran yang harus disiapkan seorang guru dan menjadi bahan portofolio seorang guru antara lain. Yang pertama ada silabus, terus selanjutnya ada kalender pendidikan, yang nomor 3 ada rencana pekan efektif, terus ada program tahunan atau prota, terus yang nomor 5 ada program semester, selanjutnya ada nomor 6 rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, nomor 7 ada penilaian pembelajaran, dan yang terakhir nomor 8 adalah agenda kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya di sini ada pengolahan nilai K13 dan pelaporan hasil belajar siswa. Pada kurikulum 2013 ini lebih menekankan pendekatan saintifik. Maka penilaiannya dalam hal mengukur berbagai keterampilan dalam proses pembelajaran melalui penilaian bersifat autentik. Proses penilaian autentik, jenis dan waktu penilaian, dan jenis juga waktu dalam menilai peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada proses penilaian autentik. Nomor 1 ada penilaian berbasis portofolio atau kumpulan semua dokumen yang sudah dinilai yang pernah dikerjakan peserta didik baik di sekolah atau di rumah. Nomor 2 ada pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal. Nomor 3 ada menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya. Yang nomor 4 ada berupa penilaian spontanitas atau ekspresif. Nah, di sini selanjutnya ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
Apa sih KKM itu? KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Adapun cakupan dalam KKM adalah nomor 1, kompleksitas materi atau kompetensi. Nomor 2 ada kualitas peserta didik. Nomor 3 ada guru dan daya dukung sekolah. Selanjutnya ada remedial. Nah, remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Nah, di sini dapat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain nomor 1 bimbingan secara individu, nomor 2 bimbingan secara kelompok, nomor 3 pemberian tugas nomor 4 ada pembelajaran ulang, nomor 5 ada pemanfaatan tutor sebaya. Selanjutnya ada kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh satuan pendidikan dan dengan ketentuan minimal nomor 1 menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nomor 2 mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM. Nomor 3 mencapai nilai sikap untuk semua mata pelajaran minimal baik. Yang nomor 4 tidak terdapat nilai kurang dari KKM maksimal pada 3 mata pelajaran. Yang nomor 5 ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Selanjutnya di sini ada kriteria kelulusan, antara lain. Yang pertama ada menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua ada memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Yang ketiga ada lulus ujian sekolah atau madrasah. Dan yang keempat atau terakhir mengikuti ujian nasional. Nah, di sini ada pengertian K13 revisi. Apa sih itu? Merupakan menyederhanakan aspek penilaian terhadap para tenaga pendidik yang menekankan pada penting kemampuan mengingat, yang dilanjutkan dengan memahami dan menerapkan, kemudian menganalisis dan akhirnya mencipta. Nah, terdapat 4 poin perubahan yang dimiliki K13 revisi. Nomor 1 ada tanggung jawab penilaian kompetensi spiritual dan sosial. Nomor 2 ada koherensi kompetensi inti. Nomor 3 ada membuka ruang kreatif bagi guru. Nomor 4 ada keluasan taksonomi kemampuan peserta didik. Dan selanjutnya di sini ada perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum K13. KTSP lebih mengacu kepada guru, jadi semua materi dari guru dan siswa hanya dapat mencatat terus mengerjakan tugas-tugas dari guru. Jadi kalau KTSP, guru menerangkan, siswa mendengarkan dan memahami. Kalau K13 di sini lebih mengacu kepada siswa dituntut berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan peran guru di sini adalah untuk membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam mengatasi suatu problem. Kalau K13 di sini siswanya yang aktif dan gurunya menyimak penjelasan siswanya ketika di kelas saat presentasi seperti itu, dan kalau ada kesalahan gurunya mengingatkan dan mengasih tahu gimana benarnya, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.